أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Assalamualaikum pemirsa Muslim TV. Kita awali pertemuan kita dengan tayangan penduduk Muslim di dunia. Agama Islam merupakan agama terbesar kedua di dunia. Menurut sebuah penelitian pada tahun 2020, Islam memiliki 1,8 sampai dengan 1,9 miliar penganut di dunia. Ya salam, tabarakallah. Menurut info pemirsa, yang terbesar adalah Kristen sebesar 2,3 miliar penganut yang merupakan gabungan dari Katolik dan Protestan. Anda percaya? Saya lebih percaya Kristen yang mencantumkan agama di KTP lebih banyak. So, bisa jadi Islam adalah agama yang terbesar di dunia. Masya Allah, tabarakallah, insya Allah. Dari 1,8 sampai dengan 1,9 miliar penduduk Muslim di dunia, 1,2 miliar berada di benua Asia terbentang dari Asia Tengah, Selatan, dan Tenggara. 550 juta di Afrika, 44 juta di Eropa, 8 juta di Amerika Utara. Masya Allah, bukan kaleng-kaleng kalau kita semua bersatu pemirsa. Bisa dibubur kalau ada yang berani menyentuh. Sekitar 24% populasi dunia beragama Islam. Dominan di Asia Tengah, Selatan, Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Banyak negara yang menerapkan syariat Islam dalam kehidupan bernegara. Namun hal tersebut tidak disukai oleh para pobia Islam yang tidak ingin melihat Islam kuat. Turki jatuh ke dalam sekularisme Kemal Atatürk. Pemerintahan Taliban Afghanistan dijatuhkan pemerintahan Amerika. Namun qadarullah sekarang mereka berkuasa lagi. Tentara Mesir yang didukung Barat menjatuhkan presiden dari Partai Islam. Sudan yang 97% penduduknya Muslim dan menerapkan syariat Islam dalam konstitusinya harus tunduk pada kemauan 3% pemberontakan agama lain yang didukung oleh Islamophobia Barat dan mengubah konstitusinya menjadi konstitusi sekuler. Subhanallah. Islam digoyang terus agar terus berpecah belah. Maklum, musuhnya senang bergoyang koplo ya pemirsa. Goyang syahwat yang mengasihkan maupun goyangan senjata agar kita semua lemah. Subhanallah. Mari kita kembali kepada Islam yang kafah supaya kita kembali menjadi penguasa dunia. Mari berilmu, mari belajar Islam yang benar, yang hak sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. So mas bro, negara mana saja yang penduduk muslimnya terbesar di dunia? Coba kita lihat urutan 10 besar negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Ranking pertama adalah Indonesia. Indonesia mas bro adalah negara yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia, yaitu sekitar 231 juta jiwa. Cuman tahu sendiri kan mas bro, situasi umat Islam di kita sudah berpecah belah, lemah, diobok-obok terus oleh orang-orang yang mengaku Islam juga. Subhanallah.
Di kancah dunia pun, negerinya Mang Dogan atau negerinya sepupu kita Mang Mahathir lebih terdengar suaranya di dunia Islam. Kalau negerinya Kang Salman gak usah diomongin lagi. Sumbangannya tersebar di seluruh dunia. Kita teriak-teriak bantu Palestina. Negerinya Kang Salman diam-diam menggaji semua pegawai negeri di Palestina. Ya salam, tabarakallah. Jadi malu juga kita mau ngomonginnya. Insya Allah Muslim NKRI segera bangkit dari keterpurukan. Amin. Di urutan kedua adalah Pakistan, Mas Bro. Dengan penduduk Muslim sekitar 202 jiwa, negara ini menjadikan Islam sebagai ideologi negara. Masyarakatnya lebih mendahulukan keislaman daripada nasionalisme. Negara yang memiliki cita-cita menyatukan Islam di dunia atau dikenal dengan Pan-Islam. Pendiri negara ini, Bang Ali Jinnah rahimahullah, ingin melihat umat Islam di dunia bersatu di bawah bendera Islam sebagai suatu kekuatan yang efektif untuk mengkanter rencana-rencana agresif musuh-musuh Islam. Ya salam, semoga Allah Jalla Jalla memberikan tempat yang terbaik bagi para pendiri Pakistan yang telah menjadikan Islam sebagai ideologi negara. Di urutan ketiga penduduk muslim terbesar di dunia adalah India, Mas Bro. Dengan penduduk muslim sebanyak 200 juta jiwa. Namun jika dibanding dengan jumlah penduduk India, umat Islam hanya 14% saja. Pada masa Sultan Mahmud Ghaznawi, India mencapai tonggak sejarah perkembangan Islam dengan berkembangnya berbagai ilmu pengetahuan dan kesusastraan Islam serta penguasaan kerajaan-kerajaan Hindu di anak benua India. Periode berikutnya, kekuasaan Islam di India diteruskan oleh Kesultanan Mughal yang salah satu sultannya yaitu Shah Jahan mendirikan bangunan bersejarah Taj Mahal yang dikenal sampai saat ini, Mas Bro. Jadi jangan lupa, Mas Bro, India pernah menjadi negeri Islam. Namun India kini dikuasai pemerintahan Hindu yang bertindak diskriminatif terhadap umat Islam dengan pengesahan Undang-Undang Kewarganegaraan India pada Desember 2019 yang akan memberikan kewarganegaraan India kepada para imigran dari 3 negara tetangga yaitu Pakistan, Afghanistan, Bangladesh kecuali jika mereka Muslim. Ya salam. Siapapun akan marah ditempeleng undang-undang seperti itu, Mas Bro. Padahal zaman Islam berkuasa, mereka dapat hidup tenang beranak pinak. Tidak diganggu tempat peribadatannya. Karena Islam berprinsip agamamu adalah agamamu dan agamaku adalah agamaku. Makanya mereka tetap menjadi mayoritas. Gak tahu balas budi ya, Mas Bro. Urutan keempat negara berpenduduk muslim terbesar di dunia adalah Bangladesh dengan jumlah muslim sebanyak 153 juta jiwa. Islam merupakan agama negara di Bangladesh, tetapi agama lain juga boleh dianut. 2 agama utama di Bangladesh adalah Islam sebanyak 89,7% dan Hindu sebanyak 9,2%. Islam yang paling banyak dianut adalah Islam Sunni. Perbandingan Islam dan Hindu di Bangladesh seperti berbanding terbaliknya Hindu dan Islam di India. Namun di pemerintahan Islam Bangladesh, agama lain dapat hidup dengan tenang. Namun sebaliknya ketika Muslim menjadi minoritas di India, ya salam, semua hidayah adalah milik Allah. Umat Islam hanya berusaha. Negara berpenduduk Muslim terbesar kelima adalah Nigeria dengan sekitar 85 juta jiwa, sekitar 50% dari populasi di Nigeria. Muslim di Nigeria didominasi Sunni dengan mazhab Maliki yang merupakan landasan hukum syariah dalam kehidupan sehari-hari. Islam memang bukan agama mayoritas di Nigeria. Namun demikian, Nigeria adalah salah satu negara Muslim yang menerapkan agama Islam dalam kesehariannya, seperti mengenakan jubah atau gamis, hijab, burka, dan simbol agama lain dan hampir seluruh aspek kehidupan berkaitan dengan Islam. Masya Allah, tabarakallah. Negara berpenduduk muslim terbesar ke-6 adalah Mesir dengan jumlah muslim sebanyak 80 juta jiwa atau meliputi 88% dari populasi.
Kebanyakan Muslim di Mesir adalah Sunni. Islam masuk ke Mesir sekitar abad ke-10. Kekhalifahan Fatimiyah membuat Mesir menjadi pusat perdagangan di Asia Tengah. Salah satu arsitektur peninggalan kekhalifahan ini adalah Universitas Al-Azhar yang terdapat di Kairo. Hampir semua sektor kehidupan di Mesir berada di bawah fungsionaris agama, seperti bidang pendidikan, hukum, kesehatan masyarakat, masalah sosial, dan kesejahteraan. Namun pada abad ke-19 dan ke-20, kembali agen-agen sekularisme membuat peraturan-peraturan untuk membatasi ulama dalam kehidupan publik dan membawa lembaga agama di bawah kendali negara. Bahkan setelah Revolusi Mesir 1952, pemerintah bertanggung jawab untuk menunjuk pejabat masjid dan sekolah agama. Subhanallah, dibatasi lagi. Negara dengan penduduk muslim terbesar ke-7 adalah Turki dengan jumlah muslim sebanyak 74 juta jiwa atau 82% dari keseluruhan populasi. Turki adalah korban dari agen-agen sekularisme yang ingin menjauhkan Islam dalam kehidupan bernegara. Alhamdulillah sekarang Turki dikuasai oleh partai yang condong ke Islam, yaitu Partai Keadilan dan Pembangunan Turki yang dipimpin oleh Mang Erdogan. Sudah banyak info mengenai tentang keberanian bangsa Turki ini. Di mana ada negara muslim berkonflik, Turki berada di sana untuk membelanya. Oke lah Mang Dogan ini. Sekarang saja masih ada sekitar 1,5 juta muslim Suriah ditampung di Turki dari sebelumnya 4 juta. Ya salam, berapa biayanya tuh setiap hari untuk makannya saja. Negara dengan penduduk muslim terbesar ke-8 adalah Aljazair dengan jumlah muslim sebanyak 41 juta jiwa atau 99% dari keseluruhan populasi, di mana sebagian besar adalah muslim Sunni bermazhab Maliki. Islam melingkupi berbagai aspek kehidupan. Islam merupakan identitas, pusat sosial dan budaya, dan sikap dasar penduduknya dalam bermuamalah. Islam masuk di Aljazair tak lepas dari proses masuknya Islam di Afrika Utara pada abad ke-7. Awal penaklukan Islam di wilayah ini pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an dan dilanjutkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kejayaan Islam di Afrika Utara berlangsung pada masa dinasti Umayyah pada awal abad ke-8. Aljazair dikenal dengan istilah negeri 1000 syahid. Ini dikarenakan ribuan orang tewas saat berusaha mempertahankan agama dan identitas mereka pada masa penjajahan Prancis. Negara berpenduduk muslim terbesar ke-9 adalah Sudan dengan jumlah muslim sebanyak 39 juta jiwa atau 97% dari keseluruhan populasi. Dan hukum Islam menjadi pedoman lembaga pemerintah nasional sejak kemerdekaannya pada tahun 1956. Dan kembali, para tidak penyuka Islam yang hanya 3% di negara tersebut berhasil mengakhiri Islam sebagai agama resmi negara setelah selama 30 tahun hukum Islam menjadi pedoman negara. Pemerintah akhirnya menyetujui kesepakatan damai yang merugikan umat Islam dengan koalisi kelompok pemberontak Kristen di Front Revolusi Sudan di Juba, Sudan Selatan. Subhanallah. Negara dengan penduduk muslim terbesar ke-10 adalah Afghanistan, Mas Bro. Dengan jumlah muslim sebanyak 37 juta jiwa atau 99,7% dari keseluruhan populasi. Dan mayoritas adalah Sunni bermazhab Hanafi. Islam masuk ke Afghanistan sejak masuknya Asim bin Umar At-Tamimi pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, Islam telah memasuki Kabul. Pada 870 Masehi, pengaruh Islam telah mengakar di seluruh negeri, terutama di bawah penaklukan Mahmud Ghaznawi. Masjid memiliki peran sentral di Afghanistan. Masjid bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai tempat tinggal untuk para tamu, tempat pertemuan, tempat perayaan keagamaan, serta sekolah. Hampir setiap warga Afghanistan pernah belajar di masjid pada masa mudanya. Namun Mas Bro, seperti negara-negara lainnya yang menerapkan hukum Islam,
Bersiaplah dengan para Islamofobia, kapitalis barat dan komunis timur memporak-porandakannya. Astagfirullahaladzim. Dan di urutan berikutnya, penduduk muslim terbanyak di dunia adalah Ethiopia 35 juta, Arab Saudi 34 juta, dan kemungkinan Cina yang di kisaran 10 sampai dengan 50 juta, yang juga negara yang tidak kondusif untuk menerapkan kehidupan Islami di berbagai aspek kehidupan. Subhanallah. Mas bro, begitulah situasi umat Islam di berbagai negara. Setelah Barat kehilangan musuhnya dengan hancurnya komunis Uni Soviet, maka mereka mencari musuh lain untuk kepentingan ekonomi mereka yang banyak ditopang oleh industri senjata dan turunannya. Para mafia ekonomi ini akan terus mendengungkan bahaya Islam bagi kebudayaan Kristen Barat. Mereka bekerja sama dengan para intelektual mereka seperti Huntington yang mengarang buku konflik peradaban yang menstereotipkan Islam adalah agresi dan ancaman, sehingga mereka bisa terus membangun konflik di negara-negara Islam dengan mengadukan kebudayaan Kristen Barat dan kebudayaan Islam. So mas bro, selama mafia ekonomi ini ada dengan kepentingan menjual senjatanya, menjual industri pertahanannya, telekomunikasinya dan lain-lain, umat Islam dan negara-negara Islam akan diobok-obok terus. Silakan Mas Bro mensikapinya dengan bijak. Salam.